Sesuai dengan materi yang diminta kepada kami adalah fakta sejarah surau dulu dan sekarang. Ya, kalau fakta itu berarti pasti. Agak berat judul ini. Kalau ceramah-ceramah selama mungkin dia betul hikmah, tidak pernah pada tuan minta fakta. Nak lah minta data lah. Terserah ustaz salah. Ada dulu ceramah terserah ustaz salah. Tapi kalau kini diminta adalah fakta. Ya, berarti baban barek singguluang batu su kita tangan menjenjeng lah. Tapi karena kita bersama, insya-Allah enam barek itu menjadi ringan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi saraha sudurana litafaqquh fi dinihil matin wa waffaqana li'ibadatihi wa waffaqana linakuna min khadimil baitillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terpuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan dua kota Mekah dan Madinah sebagai tanah haram. Kita puji Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan masjid sebagai rumah Allah, sebagai tanah yang paling dicintai Allah di muka bumi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bagi masjid itu ahkaman, hukum-hukum yang harus kita patuhi. Segala puji bagi para ulama, segala puji Allah bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan hudud dan batasan bagi wakaf, infak, sedekah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencontohkan dalam kehidupan beliau bagaimana seharusnya seorang muslim itu bersikap terhadap masjid. Bagaimana muslim itu memandang masjid sebagai rumah Allah dalam hidup beliau. Dan di antara sabda beliau dalam hadis yang terkenal, sab'atun yuzilluhumullah fi yawmin la zilla illa zilluh. 7 orang yang akan dibantu oleh Allah, dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Tidak ada terpaut yang lain dalam hadis kecuali dengan masjid. Nah lah tempat yang harus ada di hati kita masing-masing. Hadirin rahimakumullah yang sama kita hormati, panitia acara kita pada pagi ini, termasuk ketua Dewan Masjid dan para pelayan rumah-rumah Allah, pengurus-pengurus masjid. Dan ini adalah orang-orang yang mulia. Tempat yang paling mulia di muka bumi adalah masjid, maka orang yang paling mulia adalah orang yang mengurus tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andailah mukmin itu tahu bagaimana mulianya mengurus masjid, maka orang akan berlomba-lomba untuk menjadi pengurus masjid. Kalau perlu ada pula pemilunya seperti hari ini. Untuk saf pertama saja orang akan merangkak, apalagi mengurus saf pertama, tentu lebih dari itu. Inilah kemuliaan pengurus masjid. Sesuai dengan materi yang diminta kepada kami adalah fakta sejarah surau dulu dan sekarang. Ya, kalau fakta itu berarti pasti. Agak berat judul ini. Kalau ceramah-ceramah selama mungkin dia betul hikmah, tidak pernah pada tuan minta fakta. Nak lah minta data lah. Terserah ustaz salah. Ada dulu ceramah terserah ustaz salah. Tapi kalau kini diminta adalah fakta.
Ya, berarti baban barek singguluang batu su kita tangan menjenjeng lah ya. Tapi karena kita bersama, insyaallah enam barek itu menjadi ringan ya. Baiklah. Masalah yang kita bahas adalah surau. Masalah surau di Minangkabau adalah satu hal yang makin lama makin menarik, makin banyak orang meneliti. Buku-buku yang ditulis tentang surau juga tidak berhenti diterbitkan. Bulan yang lewat muncul buku 200 tahun Perang Padri. Salah satu babnya berkisah tentang surau. Dan yang menulisnya bukan penulis biasa, profesor alumni Jerman, profesor di bidang sejarah. Dan hanya satu-satu ini barangkali profesor sejarah di Sumbar. Menggali sejauh mana pengaruh dari surau terhadap Minangkabau. Mungkin juga buku-buku lain seperti ini. Surau juga ahli sejarah, ini orang Pariaman ya. Dan akan terus ada orang meneliti tentang keberadaan surau di Minangkabau. Di Indonesia sekarang ada sekolah namanya Kutab Al-Fatih ya. Sudah ada di Padang, sudah ada pula di Bukit Tinggi ya. Yang tidak ikut kurikulum pemerintah atau seperti lazimnya sekolah SDT, SMPT atau pesantren, punya kurikulum sendiri. Yang mereka terapkan itu adalah apa yang ada di surau di Minangkabau ya. Sekolah yang luar biasa, model baru ya. Dan kita pun sering diwawancarai ya, diminta informasi terkait surau di Minangkabau. Kenapa surau ini menarik? Yang jelas Sumatera Barat telah menyumbangkan lebih dari separuh pemimpin bangsa di masa kemerdekaan. Apakah para ulama atau negarawan itu lahir dari Sumatera Barat? Dan ini bukan sebuah kebetulan. Al-insan ibnu bi'atihi, manusia itu terlahir dari lingkungannya. Lahirnya ulama-ulama besar di Minangkabau berarti lingkungan atau alam Minangkabau itu subur untuk lahirnya para ulama. Lahirnya pemimpin-pemimpin kemerdekaan, termasuk pimpinan partai di awal kemerdekaan, pejuang kemerdekaan, menunjukkan bahwa tanah Minang juga subur untuk lahirnya para negarawan, para ilmuwan. Pertanyaan lanjutannya, kenapa? Nah, ini yang selalu diteliti, dikaji oleh para sejarawan dan orang-orang yang minat tentang sejarah. Kalau kita lihat pahlawan nasional di antara yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional pertama sekali adalah Abdul Muiz dari Bukit Tinggi. Bila seorang sastrawan, seorang terdidik. Kemudian setelah itu kita lihat banyak pahlawan nasional, apalagi sebelum tahun 2000. Sering kita sampaikan dalam ceramah, di dinding lokal kita itu ada foto-foto pahlawan kemerdekaan. Yang kita lihat di situ Muhammad Hatta Bukit Tinggi, Sultan Syahrir Padang Panjang, Agus Salim Bukit Tinggi, Buya Hamka meninjau, Sunnah Said meninjau, Muhammad Yamin Sawah Lunto. Seolah-olah yang memerdekakan Indonesia itu adalah orang-orang dari Minangkabau. Padahal penduduk Sumatera Barat sebelum kemerdekaan itu hanya 3,8% dari seluruh penduduk Indonesia. Tapi sampai tahun 50-an, sampai pemilu 1955, ternyata hampir 50% pemimpin-pemimpin, ketua-ketua dalam lembaga-lembaga tingkat nasional berasal dari Sumatera Barat. Dari daerah yang penduduknya dalam hitungan persen hanya 3,8%. Jumlah penduduk kita ketika itu hanya 1.500.000 ya. Setidaknya ada dua jawaban kenapa lahir banyak tokoh, banyak ulama di Minangkabau. Pertama, faktor surau sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, faktor petuah-petuah Minang yang merupakan gambaran dari pola pikir sekaligus rumusan hasil renungan pemikiran berabad-abad para pemikir luar biasa Minangkabau. Setidaknya dua jawaban ini bisa dikembangkan. Secara umum ya, kita lihat kata surau. Dari mana asal kata surau? Yang jelas dari bahasa Arab tidak ada.
Kalau lembaga keislaman itu lahir setelah datangnya Islam, maka dia akan bernama musalla, akan bernama masjid, akan bernama madrasah, sebagaimana lazimnya istilah-istilah di bidang keagamaan. Tapi namanya tetap surau. Ada para peneliti menulis surau itu mula-mula didirikan oleh Aditya Warman ketika mendirikan kerajaan Pagaruyung. Ya, surau itu artinya adalah taman, tempat menenangkan diri. Ya. Ini pendapat ahli sejarah, tapi pendapat ini kita bantah ya. Ketika Aditya Warman mendirikan kerajaan Pagaruyung, Islam itu sudah kuat di Minangkabau. Minangkabau telah memiliki para ulama-ulama besar. Karena Pagaruyung itu berdiri sekitar tahun 1300-an ya, setelah dinasti Pamalayu ya, dalam sejarah yang panjang yang tidak mungkin kita ceritakan. Sementara di tahun 1300-an itu Minangkabau telah mengirim ulama-ulamanya keluar Minangkabau. Di antara yang terkenal adalah pendiri kerajaan Sulu antara Malaysia dengan Filipina, Raja Bagindo ya, Raja Baginda, mendirikan kerajaan Islam. Dia seorang Muslim. Demikian juga penyiar Islam ke Thailand tahun 1400-an, Pakih Muhammad Inyak Gombak Abdul Mun'im adalah juru-juru dakwah dari Minangkabau yang mengislamkan Thailand. Itu sekitar tahun 1400-an. Jadi tidak mungkin surau atau Hindu baru berkembang di Minangkabau. Demikian juga kita melihat catatan Terengganu tentang bahasa Arab Jawi atau Arab Melayu. Itu sudah dikenal jauh sebelum itu. Apalagi dalam sejarah Malaysia itu sudah kita maklumi semuanya. Termasuk dalam sejarah Nusantara bahwa banyak yang mengislamkan daerah-daerah itu berasal dari Minangkabau. Kalau orang mengatakan Wali Songo itu mengislamkan tanah Jawa, yang membantu dakwah Wali Songo seperti Sunan Bonang itu adalah salah satunya Sultan Minangkabawi. Orang Minang juga membantu dakwah para sunan itu mengislamkan Jawa. Apalagi Indonesia bagian timur ya, Goa, Talo, Bone, Sopeng, Wajo, Bima sampai ke Kutai. Diislamkan oleh 3 orang bersaudara itu yang terkenal. Datuk di Bandang, Datuk Patimang, Datuk di Tiro. Tanggal berapa, hari apa raja mereka mengucapkan syahadat dan kapan Jumat pertama, semuanya tertulis dalam lembaran sejarah mereka. Makanya kita kalau datang ke Indonesia Timur itu, ke masjid itu kita dihormati. Ketika kita datang ke markas Islamic Center M. Yusuf itu langsung diminta untuk khutbah Jumat besok. Tapi kita karena ada kegiatan itu tidak mungkin ya. Jadi surau itu sepertinya memang sudah ada dari dulu, tidak bisa kita pastikan kapan. Sebelum Aditya Warman sudah ada, sebelum Islam juga sudah ada. Melihat kepada fungsinya, surau itu adalah tempat berkumpul anak-anak Minang untuk belajar sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ada zaman itu. Masuk belajar agama, termasuk belajar pasambahan, termasuk belajar silat. Kita lihat informasi lebih belakang. Itulah fungsi surau. Dalam lebih terakhir, surau itu memang identik dengan tempat belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu agama dengan segala cabang-cabangnya. Kemudian surau itu juga bisa kita bagi surau milik pribadi. Ada buya terkenal, ada guru silat yang hebat, maka dia buat sebuah surau. Pamannya mungkin ada kita yang hadir belajar silat Kumango, Abdurrahman Kumango, ada suraunya sampai hari ini. Itu dia kembangkan silatnya. Surau milik pribadi. Kalau di Padang Panjang mungkin hari ini sudah tidak ada lagi. Kemudian ada surau-surau milik suku. Ini yang sangat banyak dalam sejarah Minang. Kalau hari ini kalau di Pariangan Batu Sangkar itu masih bisa diketahui 60 surau ya. Kalau kita pergi ke Jorong Gugua, ini kan yang paling tinggi itu. Kalau kita bermasuk Jorong Pariangan, kemudian Jorong Gugua, sebelumnya Sekaladi, setelahnya Perit Panjang, Padang Panjang. Ya di Gugua itu masih ada surau Lundang, surau-surau sesuai dengan nama-nama suku. Surau Jambak masih ada surau-surau sampai hari ini. Jadi setiap surau, setiap suku itu perlu ada surau. Kalau kita hitung dengan matematika ya, penduduk Sumbar itu hanya 1 juta. Jumlah suku sekian, jumlah nagari sekian. Maka rata-rata di setiap 5 rumah gadang ada 1 surau. Kemudian kalau dibagi lagi di tahun 1930-an,
Di setiap 150 penduduk ada sebuah lembaga pendidikan atau sekolah. Sampai ke situ diteliti orang. Kenapa di Minangkabau melahirkan banyak tokoh? Gambaran banyaknya lembaga pendidikan. Jadi walaupun di Padang Panjang hari ini sudah banyak sekolah, kalau kita bandingkan dengan tahun 1930-an ini masih kurang. Masih kurang lembaga pendidikan itu. Karena jumlah sekolah itu 1150 ya. 600 itu punya kaum tua, sekitar 400 punya kaum muda ya. Yang 150 lagi mungkin milik pemerintah ya. Tapi rahimakumullah. Kemudian ada surau umum milik bersama ya. Inilah yang kemudian hari berubah menjadi masjid, surau kampung atau surau umum ya. Milik masyarakat, tidak suku tertentu dan tidak pula pribadi ya. Ini gambaran umum tentang musalah. Sekarang kita lihat fakta lagi. Ini yang berat dikasih Ustaz Ade judulnya fakta. Ya, karena memang buku-buku ini ada pada sebagian di sini. Pertama, catatan harian Tuanku Imam Bonjol. Ini dia. Setelah Tuanku Imam Bonjol ditipu untuk berunding di Palupuah, sampai di Palupuah beliau ditipu lagi untuk berunding di Bukit Tinggi. Sampai di Bukit Tinggi beliau paham kalau sudah ditipu, maka beliau katakan la takicuah malah hambo. Akhirnya beliau terus dibawa ke Padang, dari Padang terus ke Jakarta, sampai di Jakarta beliau di Jawa Batavia beliau berdakwah. Akhirnya dibawa ke Sulawesi beliau berdakwah. Akhirnya dipindahkan lagi ke daerah yang beliau tidak bisa berdakwah. Dan di masa itulah beliau menulis bagaimana pengalaman hidup beliau terkait dengan surau. Ya, beliau menulis bagaimana beliau mendirikan surau yang pertama sekali di Bonjol. Dan di sini juga banyak digambarkan bagaimana gerakan Padri itu membangun musala-musala, membangun masjid-masjid di setiap kampung yang ikut bersentuhan dengan gerakan Padri. Dan di situ diangkat seorang imam, seorang khatib. Boleh jadi tradisi Tuanku Nambah Rampe itu muncul di zaman Padri. Maka kalau kita melihat sejarah-sejarah masjid tua, kapan berdirinya? Ketika Padri. Contoh di Luha Agam, masjid yang dianggap paling tua itu di Canduang, di Aceh, dekat pesantren Mus. Kapan berdirinya? Di masa Padri. Termasuk di daerah lain. Gerakan Padri tidak lepas dari gerakan surau. Dan orang Belanda yang pernah melihat surau Tuanku Imam Bonjol di bawah benteng Bonjol itu menyebutkan bahwa ukuran surau itu sangat besar. Meskipun belum selesai, dia bisa menampung 3.000 orang. Disitulah Imam Bonjol mendidik, melahirkan generasi yang akan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Jadi perjuangan Padri tidak bisa dilepaskan dari peran surau. Kemudian itu fakta, tidak bisa kita bantah karena Imam Bonjol yang menulis. Yang kedua, surat keterangan Faqih Sagir. Beliau ini adalah pelaku perang Padri yang berseberangan dengan harimau nan salapan. Walaupun pada awalnya beliau satu guru ya. Jadi di sekitar tahun 1700-an ulama besar di Minangkabau ini bernama Tuanku Nantuo ya. Di Biaro Balai Gurah, itu rumah beliau, itu surau beliau. Dan pengaruh beliau cukup besar. Tidak hanya di Tigo Luha, bahkan sampai ke Rau Pasaman. Sebagai seorang ulama besar yang dihormati, beliau sekaligus penjaga keamanan. Kalau ada para pedagang yang diganggu orang di perjalanan di Tigo Luha sampai ke Pasaman, orang mengadunya adalah ke Tuanku Nantuo. Beliau seorang ulama reformis, murid beliau banyak. Ya, salah satunya Tuanku Nan Renceh dan Faqih Sagir yang menulis ini. Dua murid yang cerdas ini setelah belajar dengan Tuanku Nantuo juga mendirikan sebuah surau. Karena dalam tradisi Minang ada surau utama seperti di Pariaman, ini surau Syekh Burhanuddin. Kemudian ada surau-surau lainnya. Nah, dan di surau itu diangkat pula asisten guru. Kalau dalam tarikat mungkin khalifah. Tapi kalau dalam belajar disilakan dengan guru tua. Nah, demikian pula di sekitar Biaro itu ada surau Tuanku Nantuo, ada pula surau-surau yang lain termasuk di Batu Taba. Nah, maka Tuanku Renceh dan Faqih Sagir penulis surat keterangan ini juga mendirikan sebuah surau di Kota Ambalau antara Lasi dengan Canduang. Nah, disitulah sekitar tahun 1799 Tuanku Renceh dan kawannya ini bertekad mempraktekkan ajaran fikih sesuai yang dipelajari. Dilihat di lingkungan, orang masih banyak berjudi, sabung ayam, minum darah. Jumat kadang orang tidak cukup 40 orang. Ini yang diceritakan oleh Faqih Sagir.
Setelah keduanya bertekad untuk melakukan pembaharuan, dan inilah awal gerakan Padri. Dan ini tidak ada hubungan Haji Miskin, Haji Piabang, Haji Sumani, tidak ada hubungan sama sekali. Fakih Sagir tetap mendampingi gurunya Tuanku Nantuo, sedangkan Tuanku Nan Renceh pulang kampung ke Kamang. Di situ dia mulai melarang masyarakat dalam berjudi. Dalam perjalanan selanjutnya, Tuanku Nan Renceh memilih cara yang keras, sementara Fakih Sagir tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Tuanku Nan Renceh. Jadi seteru satu guru. Mereka satu guru dulu, tapi akhirnya berbeda pendapat. Fakih Sagir yang menulis ini tidak suka dengan cara-cara Tuanku Nan Renceh, sedangkan Tuanku Nan Renceh ingin dengan cara yang keras. Dan ini juga ada beberapa faktor. Salah satunya, gerakan ulama itu adalah menggagalkan setiap acara sabung ayam. Di Mado sabung ayam digagalkan oleh ulama. Maka ada sabung ayam di Biaro digagalkan oleh ulama. Ada sabung ayam di Bukit Batabuah digagalkan oleh ulama. Ada sabung ayam di Padang Luar, di Parabek digagalkan oleh para ulama. Tentu banyak sengketa setelah itu. Sampai akhirnya kemenakan dari Tuanku Nan Renceh itu dilarikan oleh Dua Balang Bukit Batabuah 5 orang ke Gunung Merapi, diculik ke Kamang. Ini tentu melahirkan sebuah emosi bagi Tuanku Nan Renceh. Dia seorang ulama, dia seorang mamak, dia seorang tokoh masyarakat. Sampai akhirnya Tuanku Nan Renceh itu dihukum di tahanan rumah, tidak boleh keluar negeri Kamang, tidak boleh keluar dari Bansa. Dalam perkembangan selanjutnya, dalam kondisi seperti itu baru datang Haji Sumani mengajarkan Tuanku Nan Renceh cara berperang menggunakan senjata yang lebih maju, mungkin meriam pariwak dan sejenisnya. Itu awal. Kemudian Tuanku Nan Renceh uji coba ilmu ini, maka dia seranglah daerah Durian di Kamang. Ternyata mujarab ilmu yang diajarkan Haji Sumani. Kemudian dia serang pula Kurai. Kemudian banyak permasalahan, baru berpisahlah antara Tuanku Nan Renceh dengan temannya Fakih Sagir. Baru berpisah antara Harimau Nan Salapan itu dengan gurunya Tuanku Nantuo. Kenapa Tuanku Nantuo itu bisa menjadi inspirasi pembaharuan Islam? Apa beda Tuanku Nantuo dengan ulama-ulama lain di Minangkabau ketika itu? Ini tidak lepas dari sanad ilmu. Ulama-ulama lain itu sanad ilmunya semuanya ke Pariaman, sumbernya Syekh Burhanuddin, Abdul Rauf, dan seterusnya Ahmad Qusasi sampai ke Madinah. Sementara Tuanku Nantuo gurunya adalah Tuanku Pamansiangan, Tuanku KPKP, baru ke Syekh Burhanuddin. Ini jalur satu. Jalur dua, Tuanku Nantuo juga berguru kepada Tuanku Nan Kacik yang membawa ilmu ma'ani, ilmu mantik dari Rau. Dan di Rau itu ulamanya langsung mengambil dari Mekah. Ada pula jalurnya. Kemudian ilmu tafsir berasal dari daerah Sumani atau daerah Batu Sangkar, yang langsung dibawanya dari Aceh. Jadi sumber ilmu Tuanku Nantuo ini banyak dibanding ulama-ulama lain. Ya, ada sebuah pituah orang Arab, la ta'rifu khata'a sayhika hatta tujalisa ghairahu. Kamu tidak akan tahu salah gurumu sampai belajar kepada guru-guru yang lain. Jadi Tuanku Nantuo ini sumber ilmunya banyak, Makanya Tuanku Nantuo menjadi ulama yang sangat disegani di tahun 1800-an. Dan di sini banyak keterangan tentang surau, walaupun tipis ya, banyak keterangan tentang surau. Ketika ulama banyak mencegah sabung ayam, maka surau itu ada yang dibakar. Seperti surau di Batu Taba dibakar, kitab-kitabnya dibuang. Diceritakan di sini. Banyak surau yang diganggu, tapi kemudian bisa dibangun kembali dalam sejarah berikutnya. Ini juga fakta tentang pengaruh surau yang luar biasa. Ya, keamanan juga dijamin oleh orang surau, yaitu Tuanku Nantuo. Kemudian ada catatan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau lahir 1860. Jarak rumah beliau dengan rumah Tuanku Nantuo itu mungkin hanya 1 kilo atau 2 kilo ya. Sampai sekarang kuburan Tuanku Nantuo itu telah menjadi cagar budaya ya. Bisa kita lihat di situ. Ya, rumahnya dekat dengan Syekh Ahmad Khatib ini. Ketika beliau sampai di Mekah setelah menjadi imam, jadi khatib, jadi guru luar biasa di Mekah, 4 bulan sebelum beliau wafat, beliau menulis sejarah hidup beliau.
Di antara yang beliau tulis adalah bahwa dia di Biaro, mungkin di sekitar Masjid Darussalam sekarang, belajar di surau kitab Minhajut Talibin karangan Imam Nawawi dan Tafsir Jalalain karangan Imam As-Suyuti. Gambaran kitab yang dipelajari ketika itu. Itu buku orang yang di surau-surau dulu yang dipelajari. Kemudian lebih belakangan ada buku Semasa Kecil di Kampung. Ini buku ini kayak buku anak-anak ya, tapi ini bagus ya. Ini adalah orang Sumpu Singkarak yang lahir 1913. Dan ketika peristiwa Padang Panjang Gampo itu beliau berusia 10 tahun dan sedang main-main di halaman surau. Di sini juga banyak diceritakan apa saja aktivitas orang di surau di Sumpu ya. Termasuk di situ digambarkan bagaimana laki-laki belajar itu di malam hari, sedangkan di pagi hari yang belajar ke surau itu jam 10, jam 9 adalah yang perempuan. Jadi surau itu tidak hanya untuk laki-laki ya, yang perempuan juga belajar di surau ya. Digambarkan. Termasuk digambarkan bahwa orang dulu bacaannya jauh lebih tinggi dari orang-orang pesantren hari ini. Karena ada teman dari Muhammad Rajab ini, dia tertarik kepada seorang wanita. Kalau dia mengirim surat, maka yang dibukanya adalah Sahih Bukhari. Dicarinya ayat-ayat hadis-hadis tentang cinta. Jadi untuk pacaran saya pakai Sahih Bukhari orang dulu kan. Kini kadang ustaz saya tidak punya kitab Sahih Bukhari. Jadi pendidikan surau itu kurikulumnya sudah sangat tinggi. Apalagi di tahun 1900-an setelah murid-murid Syekh Ahmad Khatib itu pulang, kitab Bidayatul Mujtahid itu sudah dipelajari di Batu Sangkar ya, sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi catatan Syekh Ahmad Khatib juga menggambarkan tentang surau. Semasa Kecil di Kampung juga menggambarkan bagaimana aktivitas kondisi surau di Sumpu Singkarak ya. Dan beliau singgung juga ketika gempa Padang Panjang, surau itu penuh semuanya. Orang kamu saji sado. Tapi selesai gempa, surau kembali lengang. Beliau tulis di situ. Tinggal siapa kamu di surau lainnya. Itu beliau ceritakan. Kemudian ini Kampung Pada Tua ini. Nur Sultan Iskandar di Maninjau. Beliau mengisahkan sejarah hidup beliau dan beliau ceritakan bab yang pertama itu langsung surau. Bagusnya kita baca ya. Seperti apa surau itu bersentuhan dengan orang Minang. Halaman bab pertama di surau, ingatan sukma yang pertama. Jadi kalau teringat kampung itu yang terbayang pertama itu adalah surau. Itu muncul dalam tulisan Nur Sultan Iskandar, muncul dalam tulisan Muhammad Hatta autobiografi beliau, bagaimana beliau berjalan setiap malam ke surau Syekh Jamil Jambek di Pasar Bawah Bukit Tinggi. Jadi orang-orang yang mengarang autobiografi tokoh-tokoh Minang semuanya bercerita tentang surau. Beda dengan tokoh kita hari ini, mereka tidak banyak bercerita tentang TPQ, tentang MDA. Di sini kita tarik bahwa kesan orang hari ini dengan MDA TPA jauh berbeda dengan kesan orang ketika pendidikan surau tempo dulu ya. Kemudian dalam autobiografi Martias Pandu, ini orang Matur, wartawan ya, juga beliau menceritakan bahwa surau di Lawang, di Matua itu, antar surau itu juga ada lomba pidato. Jadi adanya lomba-lomba pidato antar surau. Mungkin dari sinilah orang kita belajar berunding ya. Konferensi meja gundar kan juru-juru runding orang kita. Ya, Agus Salim itu pintar bicara, boleh jadi hasil didikan surau lomba-lomba pidato yang ada di surau. Ya, apalagi di masa muda Haji Agus Salim sudah diangkat jadi pegawai Belanda dan kerja di perwakilan Belanda di Jeddah ya. Dan sesekali beliau juga belajar ke Mekah dengan Syekh Ahmad Khatib yang masih sekampung dan mungkin barangkali ada juga masih ada hubungan ya. Kemudian buku Ayahku Buya Hamka, di sini banyak informasi tentang surau. Yang paling menakjubkan kita ya dari sekian cerita Buya Hamka tentang surau adalah cerita ayah beliau sendiri, Dr. Abdul Karim Amrullah ya. Apa kata ayah beliau yang dikenal Nyak DR? Waktu ambo layah di Sungai Batang, mama ambo datang ke rumah dan langsung ke dapur. Ambo layah, mama ambo datang ke rumah langsung ke dapur. Mengapa ke dapur? Mambiak baliwang kapa ari gerha. Ada perlu untuk aku nanya. Ya, liau pai mendaki bukit sekali dia meninjau tu untuk mencari pakaian untuk surau kenakan nama layah.
Coba bayangkan. Barulah ia akan mamak berfikir di maka menakan namboka bersurau. Ini kan luar biasa. Jadi orang-orang dulu itu sukses bukan hanya karena dia cerdas, karena perhatian keluarga, memang karena dukungan semua anggota masyarakat, termasuk peran mamak. Dan ini juga muncul dalam biografi Mahmud Yunus yang menterjemahkan Al-Quran, bahwa beliau berangkat ke Mesir itu dengan bantuan mamak beliau. Dalam biografi Syekh Sulaiman Ar-Rasuli juga bertemu bahwa beliau pergi mengaji ke Pakandangan, pergi mengaji ke Halaban, ke beberapa daerah itu diantar oleh mamak beliau. Jadi mamak dulu berkewajiban mencarikan surau untuk kemenakannya. Mamak dulu pun berpikir di mana surau untuk kemenakannya. Karena di setiap suku itu ada mamak syarak dan ada mamak adat. Mamak adat seperti biasa. Kalau mamak syarak orang alim dalam suku yang akan memimpin doa hari bayak bulan bayak, maka aib malu orang dulu kalau babuya ke buya orang. Maka setiap suku itu berlomba-lomba untuk melahirkan orang siak suku. Dalam ceramah Cik Mbah sampaikan itu informasi dari Raja Pegaruyuang yang lama, Pak Taufik Taib, jumlah surau itu di Minangkabau sampai 24,000. Setidaknya di Minangkabau itu tempo dulu ada 24,000 orang buya ustaz sesuai dengan standar zaman itu. Dari 24,000 ulama itulah muncul ulama-ulama yang ulama-ulama besar. Kalau kini kan awak kekurangan ulama kan Ustaz Bukhari luntibo lah nak. Untuk mencari narasumber je untuk muzakarah mui ke jujur awak susah. Minta ke Gus Rizal berhalangan ambo dari Jakarta, cara ada di Padang. Dan minta Dr. Urwah, ambo sedang umrah, Dr. Urwah kan 5 kali minta Padang Panjang, berhalangan terus. Lalu kegiatan beliau, minta Pak Mukhlis tidak bisa, ada kegiatan. Minta Ustaz Zulfi Akmal yang 19 tahun di Mesir, tidak bisa lah, ada kegiatan. Baru tiba di Pak Bukhari. Kalau nak tiba Pak Bukhari sialai lah, susah. Memang penceramah banyak, bisa pengurus memilih penceramah. Tapi untuk mana-mana membahas masalah agama, kena awak acak muzakarah itu payah mencari orangnya. Boleh di sebelum corona, nak kena awak di Padang Panjang acak ulmui muzakarah dari masjid ke masjid. Kena narasumber yang dikirim UIN itu orangnya itu seterusnya. Karena susah mencari orang alim itu. Maka banyak penceramah, jangan langsung ambil kesimpulan banyak ulama hari ini. Banyak orang justru untuk serius untuk muzakarah, karena dalam muzakarah itu pertanyaan orang tidak bisa ditebak. Masuk di daerah lain, itu sudah sumber itu saja orangnya. Inilah contoh kelangkaan ulama hari ini, karena memang sudah ada isyarat dalam hadis Nabi ya. Asbahtum fi zamanin ya, artinya kamu sekarang di zaman yang banyak orang alim, sedikit yang pandai ceramah. Maka ketika ini amal lebih mulia daripada ilmu. Akan datang suatu masa nanti sedikit orang alim, banyak masalah, banyak orang pandai ceramah, sedikit yang akan menyelesaikan permasalahan umat. Jadi sampai hari kiamat penceramah itu kan semakin banyak, bukan semakin kurang. Orang alim akan semakin berkurang. Tapi orang penceramah makin dekat kiamat, tukang penceramah makin banyak. Ada isyarat dari dulu. Dah ini nostalgia masa lampau Minangkabau ya. Ternyata surau-surau telah melahirkan ulama besar, tokoh-tokoh bangsa yang luar biasa. Sekarang terus cerita hari ini ya. Kalau sekarang semuanya telah berubah ya, zaman beralih masa berganti ya. Surau pribadi hampir sulit ditemukan. Surau kaum telah berubah menjadi musala. Surau umum atau surau kampung telah menjadi masjid. Bahkan telah banyak surau-surau lama yang rubuh tidak dibangun kembali. Ya, bahkan ditemukan di sebagian daerah ya bangunan atau fisik surau tetap bertahan tapi terkunci. Karena dibuka sekali setahun orang rantau pulang, atau dibuka 2 kali setahun Maulid Nabi je surat Mi'raj, itu tutup balik. Itu kondisi di sebagian daerah. Kemudian surau sebagai pusat pendidikan telah